Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan mim ila hadratus Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah. Liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah. Litaysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah. Lisihati ajsadina wa qulubina lisyamradina zahiran wa batina. Lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad la saqama limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, saudara-saudaraku semua, kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab Hikam karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini menjadi sarana, menjadi wasilah bagi diri kita untuk berbagai macam kemanfaatan dan keberkahan di dalam diri kita. Wabil akhas, moga-moga melalui perantara kajian ini kita bisa menjadi lebih berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yatasarrafu bil asma'i wal huruf illa man sara ghaibuhu lahu maksyufan. Oke ya. Dunia ini seperti sebuah halimun raksasa, seperti sebuah kabut raksasa yang memenjara kehidupan umat manusia. Akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki penglihatan batin yang bagus, yang nyalang, maka adanya kekelaman halimun ini, adanya kekelaman kabut ini bisa ditembus sehingga menjadi transparan. Dan ketika transparan, apa yang disebut sebagai Tuhan semesta alam, sebagai Rabbul Alamin itu begitu sangat nyata di pandangan orang yang tajam mata batinnya itu. Nah, ketika orang dianugerahi penglihatan yang tajam itu, penglihatan yang menembus dinding-dinding penjara dunia ini, maka orang tersebut bisa bertindak dengan berbagai nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa bisa bertindak? Karena korelasi antara orang itu dengan Allah Ta'ala sudah sedemikian gamblang. Orang itu sudah menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mengatur semesta, yang mengatur kehidupan ini. Nah, apa yang disebut sebagai huruf fi istilahi sufiyah minal muhaqqiqin hiyal asma wa sifat al-ilahiyah. Tadi disebutkan bahwa tidaklah bisa bertindak dengan nama-nama dan huruf-huruf. Nah, apa yang disebut sebagai huruf itu tidak menunjuk kepada abjad, tapi murni menunjuk kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi hidup ini, kehidupan ini penuh dengan adanya peran-peran dari nama-nama Allah dan peran-peran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang yang batinnya bersih dari apapun yang selain hadratnya, menjadi sangat jelas adanya peran-peran nama Allah dan peran-peran sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, menurut Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, di dalam salah satu kitabnya An-Namus Al-A'zam, di situ disebutkan bahwa nama-nama dan sifat-sifat ilahi itu terutama mengendalikan adanya 8 komponen di dalam kehidupan ini dan di dalam kehidupan yang gaib sebelum kenyataan dari kehidupan ini. Oke, yang pertama itu adalah hakikat. Apa itu hakikat? Dalam konteks ini kita tidak berbicara tentang hakikat sebagai rangkaian dari syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak berbicara itu ya. Tidak berbicara itu. Tapi berbicara tentang adanya hakikat alam semesta ini. Apa hakikat alam semesta ini? Yaitu a'yanul asma was sifat. Realitas dari sekian nama Allah, realitas dari sekian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau secara lahiriah ya, di permukaan yang kita saksikan ini adalah rimbunan makhluk-makhluk, jibunan makhluk-makhluk yang kita saksikan. Nah, kalau kita menggunakan basirah yang bisa menangkap makna dan menangkap peran-peran dari sekian nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi jelas bahwa hakikat alam semesta ini adalah a'yanul asma wa sifat, yaitu realitas nama Allah dan realitas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu sangat penting bagi kita untuk melakukan hijrah dari permukaan hidup ini, dari permukaan hidup yang centang perenang, menuju kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mengelola kehidupan ini. Apakah sudah gamblang menyaksikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kesaksian kita terhadap lahiriah kehidupan yang sedang berjalan ini? Oke. Terus yang kedua yang merupakan objek dari adanya sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ma'lumatul ilmil ilahi al-mu'abbaru anha bil a'yani tsabita fil hadratil ilmiyah. Jadi ya, ada apa yang disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah, realitas yang tetap
yaitu menunjuk kepada gambaran-gambaran, menunjuk kepada ide-ide tentang segala sesuatu sebelum dimulainya penciptaan. Sebelum dimulainya penciptaan, ya. Penciptaan ini sudah berlangsung lama sekali. Nah, ini penciptaan berlangsung di atas gambaran-gambaran atau ide-ide yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan alam semesta, penciptaan kehidupan ini tidak serampangan loh. Tidak serampangan. Ini sudah ada konsepnya, sudah ada idenya, sudah ada gambaran-gambarannya. Dan Allah Ta'ala melakukan penciptaan itu persis di atas gambaran-gambaran itu, di atas ide-ide itu. Jadi tidak serampangan. Jadi alam semesta ini berjalan tidak dikendalikan oleh masinis yang gila. Tidak. Ini sudah ada cetakannya, sudah ada gambarannya, sudah ada ide-idenya. Itu yang disebut sebagai al-a'yan ats-tsabitah. Jadi karena itu kalau kita menyaksikan adanya berbagai macam entitas dalam kehidupan ini, maka saksikanlah ketika entitas-entitas itu masih berupa al-a'yan ats-tsabitah, realitas-realitas yang tetap di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah sampai di sana. Di realitas dari adanya segala sesuatu yang akan diciptakan. Al-a'yan ats-tsabitah, realitas yang tetap fil hadratil ilmiyah. Terus juga ya, di antara apa yang dirambah oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruhiyah. Artinya apa ruhiyah itu? Itu adalah dunia roh yang menyinari wujud ini. Jadi wujud ini menjadi tersinari, dan karena itu kita bisa menyaksikan rangkaian alam semesta, rangkaian wujud ini itu karena adanya roh. Nah, roh itu merupakan dimensi keilahian yang hadir pada segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu bisa kita saksikan. Sehingga segala sesuatu itu bisa kita alami, bisa kita rasakan. Itu dimensi ruhiyah. Jadi kalau begitu, maka tidak ada apapun dalam hidup ini kecuali memiliki dimensi keilahian. Jadi tidak ada apapun yang betul-betul muspra dalam kehidupan ini, yang betul-betul kosong dari kehadiran dimensi keilahian. Itu tidak ada. Jadi karena itu, dengan paradigma seperti ini menjadi jelas bagi diri kita bahwa tidak ada apapun yang tidak mendapatkan stempel keilahian. Dan karena itu kehidupan ini sesungguhnya sangat bernuansa transenden bagi orang-orang yang bisa menggunakan mata batinnya begitu nyalang, begitu jernih terhadap segala sesuatu. Jadi lewat segala sesuatu itulah kemudian kita berjumpa dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya nama-nama dan sifat Allah Ta'ala itu tidak terpisahkan dari zat Allah itu sendiri. Itu terpisahkan hanya di dalam pembahasan belaka. Terus wasuriyah, ya, dimensi yang dilingkupi oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hawaiju hadzal alam al-kulli. Jadi ya, rasa butuh dari adanya alam semesta ini secara keseluruhan, secara global. Rasa butuh kepada apa? Rasa butuh kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena alam semesta ini diciptakan dan terus berlangsung, itu memerlukan biaya loh ya, memerlukan biaya. Memerlukan adanya ongkos. Nah,
yang menangani keberlangsungan kehidupan, menangani keberlangsungan alam semesta ini tak lain adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah kalau begitu ya, maka temukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mengongkosi keberlangsungan kehidupan ini. Dan bagi orang yang sangat berhasrat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah tak memiliki hasrat kepada yang lain, begitu sangat mudahnya sesungguhnya bagi dia menyaksikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala berperan bagi keberlangsungan kehidupan alam raya ini. Jadi kehidupan alam semesta ini keberlangsungannya membutuhkan ongkos. Bangunan saja ya, katakanlah rumah itu ya, gedung-gedung itu membutuhkan ongkos kok untuk keberlangsungannya, membutuhkan ongkos. Kalau dibiarkan begitu saja ya kusam, ambruk juga pada akhirnya. Nah, alam semesta ini bisa eksis, kehidupan ini bisa eksis karena keberlangsungannya diongkosi oleh nama-nama Allah, oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, karena manusia itu merupakan makhluk tertinggi yang diciptakan dengan rupa ilahi, maka jelas bahwa di dalam diri manusia itu terhimpun berbagai macam komponen yang tadi itu. Terhimpun di dalam diri manusia. Jadi, karena itu manusia kemudian secara maknawi itu merupakan makrokosmos, alam besar. Tapi secara bentuk manusia itu merupakan mikrokosmos atau alam kecil. Jadi karena itu manusialah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai khalifah, sebagai makhluk yang diminta untuk mengurusi keberlangsungan medan kehidupan ini. Terus yang dirambah oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah apa? Ma'nawiyah, wahiyah harakatul asya wa sakanatuha. Itu gerakan alam semesta dan diamnya alam semesta. Itu yang dimaksud dengan dimensi ma'nawiyah. Jadi apakah alam semesta itu bergerak, berproses atau alam semesta itu diam? Itu tetap saja diongkosi oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Allah satu-satunya al-muharrik yang menggerakkan. Allah satu-satunya yang musakin, yang mendiamkan. Ketika kita berada di tepi pantai dan ombak itu mendebur-debur, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ombak itu menjadi jinak, menjadi diam, tidur di pangkuan malam misalnya, saksikanlah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendiamkan ombak, mendiamkan gelombang itu. Ketika kita menyaksikan angin berhembus kencang, siapakah gerangan yang menggerakkan angin berhembus kencang itu selain Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita menyaksikan angin sedemikian reda, tidak nampak adanya gerakan-gerakannya karena daun-daun tak bergoyang-goyang, siapakah yang telah menidurkan angin itu pula selain hadiratnya? Wal muharrik wal musakin, Allah lah yang menggerakkan, Allah Ta'ala pula yang mendiamkan. Nah, itu dimensi maknawiyah dari alam semesta yang juga dirambah oleh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan selanjutnya ya. Nah, adanya kesanggupan untuk menyaksikan hal-hal tersebut ya, hal-hal yang dianggap gaib itu ya, itu karena manusia sukses untuk apa?
litafrighi qulubihim bil kulliyah an jami'il muta'alliqat al-kauniyah. Itu karena mereka itu sudah sanggup mengosongkan hati mereka dari adanya ketergantungan terhadap alam raya yang fana ini. Jadi karena itu harus kita belajar untuk menggunting adanya ta'alluqat, ketergantungan-ketergantungan terhadap segala sesuatu di alam raya ini. Itu harus kita gunting, harus kita cut. Agar berkelindan sepenuh-penuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkelindan sepenuh-penuhnya ke sana. Jadi karena itu pahamilah bahwa sesungguhnya berbagai macam ketertarikan kita kepada segala sesuatu dari isi alam raya itu sesungguhnya hanyalah merupakan ilusi. Ilusi. Karena murni tertuju kepada segala sesuatu yang sama sekali tidak hakiki. Ilusi. Jadi jangan gampang tertarik kepada segala sesuatu. Walaupun segala sesuatu itu tak lain adalah pengejauhan tahan dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disitulah diuji ya. Seberapa tangguh kesetiaan kita, ketulusan kita dalam melakukan keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita diuji. Jadi alam kehidupan dengan berbagai macam gemerlapnya yang seringkali menggoda manusia, ini adalah rangkaian-rangkaian ujian. Seberapa teguh hati kita dengan kesetiaan kepada hadiratnya, seberapa fokus hati kita terhadap hadiratnya itu. Nah, kalau orang ya, sudah sanggup menyaksikan Allah, menyaksikan peran-perannya, maka apa yang disebut sebagai kegaiban Allah Ta'ala itu akan tersingkap. Sekarang akan menjadi tidak gaib lagi. Allah Ta'ala itu menjadi sedemikian nyata dengan peran-peran namanya, dengan peran-peran sifatnya. Menjadi sedemikian nyata. Nah, dan Allah Ta'ala menjadi sedemikian nyata itu, tidak gaib lagi itu, ketika berbagai macam komponen alam semesta yang semula merupakan penjara itu sudah kita tembus. Kita tembus dengan membangun apa? Membangun fondasi kesetiaan kepada hadiratnya itu. Dan tidaklah orang sanggup menembus dinding-dinding penjara semesta itu kecuali orang itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tugas kita itu adalah menciptakan istiqdad, menciptakan kesiapan agar kita itu dipilih. Dipilih. Apa kesiapan kita? Belajarlah untuk terus-menerus hanya tertarik kepada hadiratnya. Dan buanglah jauh-jauh rasa tertarik kepada segala sesuatu yang lain. Di saat itu kita menyaksikan Allah Ta'ala begitu gamblang, begitu nyata dengan peran-peran namanya, dengan peran-peran sifat-sifatnya. Kalau begitu hidup kita serasa dikepung oleh Allah, dipandu oleh hadiratnya. Begitu sangat nikmat, begitu sangat lezat secara rohani. Oke, moga-moga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai hidup yang mulia, hidup dengan derajat yang bermartabat di hadapan hadiratnya. Amin, amin, amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.